Pemirsa Fajar TV dan pendengar Fajar Radio, masih bersama saya Heru dan Bunda Tendri Apalallo, Kadis Perpustakaan Kota Makassar. Bu, kita lanjutkan tadi perbincangan kita terkait dengan rencana Perda. Ya, rencana Perda. Sebenarnya ini targetnya kalau rencana Perda ini, Bu, untuk perpustakaan ini apakah sudah mulai dibahas atau baru dalam inisiasi pengusulan? Kami baru inisiasi pengusulan. Ada beberapa hal yang akan kami harus akali lagi. Ya. Karena waktu saya membuat Perda pengaruh utamaan gender dengan Perda perlindungan anak di pemberdayaan perempuan, saya maksimalkan supaya biayanya tidak besar. Kalau normal itu kan bikin Perda bisa sampai 450 juta. Kalau saya kemarin tidak pakai, diupayakan ada model yang kami mau tempuh supaya tidak terlalu banyak anggaran digunakan. Karena kami akan meminta beberapa konsultan untuk bagaimana membantu kami lah. Karena Perda itu kan kekuatannya ada di asesmennya. Karena jangan sampai kita membangun pasal-pasal yang tidak sesuai dengan fakta lapangan. Jadi kita akan memperkuat di asesmen dulu. Ini baru tahap kita asesmen dan lain-lain, baru kami akan melapor ke DPR. Masih bahas kita ke hal-hal yang lebih spesifik soal bagaimana Ibu Tendri ini pada saat berada di Dinas Perpustakaan ini menggenjot minat baca anak-anak kita di Kota Makassar. Itu yang memang kendalanya kita. Ya. Minat baca Makassar itu hasil penelitian terakhir 45,8 sekian. 45,8. Nanti saya koreksi lagi kalau ini. Kemudian yang paling perlu adalah sekarang ini di semua sekolah yang sudah terakreditasi, ada 19 sekolah yang sudah terakreditasi itu masing-masing memiliki inovasi. Inovasinya adalah ada yang menjadikan membaca 15 menit sebelum masuk kelas. Kemudian ada namanya pojok baca di SD Sambung Jawa, SD Borong, SD PAM, ada 20 sekolah ya. Terus ada SMP 23 SMP di Antang itu, mereka semua yang terakreditasi ini SMP Telkom juga yang terakreditasi ini memiliki inovasi tentang meningkatkan minat baca anak-anak. Satu, yang kedua, mereka juga telah membuat sistem bahwa di setiap kelas itu bisa berkunjung ke perpustakaan dalam minggu ini. Jadi ada jadwal. Nah, jadi kalau di jadwal itu anak-anak mendekatkan dirinya kepada buku, saya kira pasti anak-anak akan membaca. Contoh terkecil, kita ini kan sudah tua, tapi begitu masuk di sini, kita masuk dari rak ke rak, kita menemukan ada buku. Kemarin saya terpesona karena buku Siti Nurbaya itu saya dapatkan waktu saya kelas SMP. Itu ada satu buku difotokopikan dan itu kita beramai-ramai membaca. Karena kita fotokopikan di kampung ini. Sekolah saya SMP-nya di Ladongi, Sulawesi Tenggara. Itu sekolah transmigrasi. Nah, sekarang saya baca, kemarin saya terkesima langsung membaca sampai bagaimana caranya cepat habis. Nah, jadi menurut saya memang membaca ini harus anak-anak dibuatkan sistem. Dipaksa kalau perlu. Dipaksa nanti jadinya dia terbiasa. Kalau dia terpaksa tidak apa-apa karena tidak ada orang yang tidak tertarik pada bacaan. Bu, dari tadi penjelasan Ibu ini saya melihat mendengar ini bahwa Ibu semacam berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan atau memang saya ini nafasnya ada di Dinas Pendidikan, jadi harus saya beramah tamah kepada Dinas Pendidikan. Saya bukan SKPD sendiri misalnya kemarin saya bukan SKPD leading sektor yang bisa mengkoordinir orang dan sebagainya. Waktu di pemberdayaan perempuan kan beda. Semua kelas dan lain-lain kami yang mengkoordinasikan ini. Kalau sekarang ini tidak, saya subnya harus koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Saya harus koordinasi dengan semua dinas. Supaya dalam setiap pergerakannya mereka menjadikan nafasnya itu adalah membaca, melihat nafasnya adalah literasi. Misalnya kalau di dinas Dinas Catatan Sipil,
yang harus dimajukan adalah literasi tentang hak sipil warga negara. Semua ibu-ibu itu harus diketahui bahwa anakmu itu, literasinya kan di situ. Anakmu itu kalau lahir tidak kau laporkan, berarti negara belum mengakui keberadaannya. Dengan negara belum mengakui keberadaannya dengan bentuk akte kelahiran itu, maka fasilitas yang ada di negara itu anakmu tidak bisa akses. Itu kan yang harus dibangun. Bagaimana misalnya kalau ada anak-anak yang tumbuh tapi tidak punya akte kelahiran? Negara harus mencarikan cara supaya dia berakte. Iya, betul. Begitu. Apalagi kalau anak-anak kekerasan. Anak kekerasan itu kan biasa tidak ditok bapak mamanya di mana. Masa ditunggu sampai mama bapaknya muncul baru dikasih akte? Itu semua yang harus menjadi kebijakan perlakuan khusus. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan literasi tentang ekonomi, UMKM, dan kami itu ada kegiatan programnya namanya transformasi perpustakaan. Transformasi perpustakaan itu dia dapat dari melihat, membaca, akhirnya dia praktekkan dan jadi itu kegiatan. Ya, itu di sekolah, Bu, ya? Ya bisa di tempat lain, UMKM itu bisa terjadi. Misalnya dengan belajar dia menjahit, dia bisa lihat pola, ada gurunya di situ, mereka bisa belajar, dan itu terjadi. Ini namanya transformasi pendidikan, transformasi perpustakaan. Bu, masih tantangan kita kan soal ini kan gadget ini betul-betul sangat mempengaruhi minat membaca anak-anak, karena banyak yang lebih suka main game ya. Nah, itu juga seperti apa dorongan dari Dinas Perpustakaan soalnya? Kalau kemarin waktu kalau ini urusan literasi ya. Makanya saya minta semua orang yang telah melakukan penelitian tentang pengaruh gadget terhadap anak-anak itu, karena kemarin ada saya baca penelitian dari luar negeri, memegang HP 2 jam memegang HP itu mempengaruhi otak kirinya orang, mempengaruhi otaknya sehingga dia nanti sensoriknya untuk itu bergerak cepat, itu yang bisa berpengaruh. Kenapa anak-anak kecil misalnya, anak-anak kita dibiarkan dia melakukan permainan masa lalu yang semua badannya bergerak, karena itu ada kaitannya dengan masa tumbuh dan otak-otaknya. Ini menurut saya yang harus banyak dilakukan, karena ini dari hasil penelitian itu kami kembangkan menjadi buku, dikembangkan menjadi literasi untuk mencerdaskan. Kelihatannya kalau kita hanya potek-potek saja, jangan gunakan HP, kesadaran orang belum, karena yang dia lihat efek hari ini. Kalau kita jelaskan tentang membaca ini, kalau sering anakmu lihat gadget, dia jadi lambat bergerak dan lain-lain, itu mungkin dia cerita, karena dia lebih diuntungkan kalau anaknya menangis dikasih HP, kan dia langsung terima manfaatnya. Oh, anak saya berhenti menangis, misalnya dia bisa aktivitas lain. Tapi dia lupa dari proses kalau anak-anak memegang HP lebih dari 2 jam itu mempengaruhi kesehatan otak dan lain-lainnya, maka itu nanti dia bilang, oh nanti lagi mungkin akan ada zaman yang merubah sehingga itu tidak terjadi. Makanya literasi itu yang harus kita bangun kepada ibu-ibu, kepada ibu muda, kepada anak-anak, supaya ada tumbuh kesadarannya. Itu ada juga support sistem untuk literasi itu, Bu, di sekolah bersama dengan makanya kami dengan guru-guru yang sudah akreditasi ini, kami kemarin melakukan pertemuan, termasuk salah satu yang kami bicarakan bagaimana gadget, pembatasan menggunakan gadget di sekolah. Tapi ada juga yang memberi saran tidak bisa dibatasi, Bu, karena sekarang mata pelajarannya anak-anak ada di gadget. Ya, yang online juga. Yang online dan lain-lain. Jadi kita perlu cari formulasi tetap anak-anak kita maju, tapi aksesnya, literasinya tetap tidak mementingkan bahwa semua ada di tangan. Ada di buku. Ada di buku. Mereka harus tetap diupayakan menulis. Kalau membuat sesuatu tidak harus, misalnya kalau dia meniru silahkan meniru, tapi setidaknya dia menulis, bergerak ini tangan, otaknya bergerak, membacanya jalan. Beda kan kalau sekarang orang menulis bikin di komputer, cari Mas Google, diklik, pindah jadi plagiator terbanyak. Bikin tulisan wartawan, bagus, sekarang dicek. Dari semua kata-kata ini berapa banyak tingkat meniru-menirunya. Oke, Bu, kita tahan dulu, Bu. Kita jeda dulu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.